الحمد لله على نعمة الإيمان وعلى نعمة الإسلام وعلى نعمة التوفيق والهداية والأخوة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kehidupan ini betapa banyak Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kita semua. Begitu banyak nikmat yang telah kita rasakan saat ini. Teristimewa orang-orang yang di dalam hatinya terdapat iman, nikmat lebih banyak yang Allah berikan kepada kita. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, hari ini Allah berikan kita banyak nikmat. Di antara banyak nikmat itu yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Wallahi demi Allah jamaah salat Jumat, kalaulah bukan karena iman yang ada di dalam hati kita, kalaulah bukan karena Islam yang ada di dalam hati kita, mustahil Allah berikan kesempatan kepada kita semua untuk duduk bersimpuh mendengarkan khutbah Jumat hari ini. Karena imanlah, karena Islamlah hati kita digerakkan. Kemudian hati menginstruksikan kepada kaki, hati menginstruksikan kepada tangan untuk dilangkahkan dan diayunkan dalam rangkaian memenuhi perintah Allah, melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah." Wahai orang-orang yang di dalam hatinya terdapat iman, apabila telah datang panggilan seruan untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah. Tinggalkan sejenak segala aktivitas duniawi. Alhamdulillah, nikmat itu melekat pada diri kita sampailah hari ini. Dan yang lebih hebatnya, lebih dahsyatnya, bukan hanya nikmat iman dan Islam saja yang kita rasakan hari ini, namun Allah juga berikan nikmat kesehatan kepada kita semua hari ini. Ada saudara kita yang di dalam hatinya ada iman, ada saudara kita yang di dalam hatinya terdapat Islam, ingin sekali melaksanakan perintah Allah, ingin sekali bersama-sama kita di sini melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Namun Allah tak berikan kesempatan sehat lahir dan batinnya. Mereka terbaring kaku, mereka lumpuh sakit di rumahnya dan di rumah sakit. Sayup-sayup suara khutbah terdengar dari jendela rumah mereka. Sayup-sayup suara azan terdengar dari jendela rumah sakit. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Menetes air mata mereka, saking begitu inginnya mereka melaksanakan ibadah salat Jumat bersama kita. Namun Allah lagi-lagi tak memberikan kesempatan dan nikmat sehat kepadanya. Alhamdulillah, Allah berikan nikmat iman, Islam, dan sehat kepada kita semua. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, berbicara tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak nikmat Allah, bahkan tidak dapat dihitung oleh kita. Namun sangat disayangkan jamaah salat Jumat rahimakumullah,
tidak sedikit manusia di antara kita yang beriman khususnya, dalam artian betapa banyak manusia yang beriman di antara kita yang Allah berikan nikmat kepadanya, namun mereka lalai bahkan lupa untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di momentum bulan yang Allah muliakan, inna iddata syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah, sesungguhnya di dalam perhitungan Allah terdapat 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal arda wa minha arba'atun hurum, dan seketika Allah ciptakan langit dan bumi, Allah tetapkan juga 4 bulan haram, 4 bulan mulia, dan 4 di antara bulan haram, 2 di antaranya adalah bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah. Maka khatib mengajak kepada para jamaah sekalian, melalui momentum bulan yang Allah muliakan ini, jangan sampai kita termasuk golongan manusia yang kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk golongan manusia yang lalai bahkan lupa untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sekecil apapun nikmat itu, maka syukurilah. Syukur ataupun kufur itu adalah 2 hal yang beresiko. Kita syukuri nikmat Allah tentu ada resikonya. Kita kufuri nikmat Allah pun juga ada resikonya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah, tentu resikonya Allah akan tambah nikmat itu kepada kita. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Namun kalau kita kufuri nikmat Allah yang banyak itu, sesungguhnya azab Allah sangatlah perih. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita semua hari ini berubah menjadi azab yang sangat perih. Oleh karena itu, sekecil apapun nikmat itu, syukurilah dengan sebenar-benarnya. Bagaimana caranya kita bersyukur? Di antara banyaknya cara untuk kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah kita pergunakan nikmat itu untuk semakin dekat, untuk semakin taat, untuk semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita pergunakan nikmat iman, Islam dan kesehatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pergunakan untuk mendengarkan khutbah Jumat. Begitu pula dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Semisalnya nikmat pekerjaan yang tetap, nikmat penghasilan yang pasti, nikmat harta dan kekayaan, itu semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka syukurilah dengan sebenar-benarnya syukur. Gunakan nikmat itu untuk semakin taat, dekat dan takwa kepada Allah. Gunakan nikmat itu untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diinginkan Allah? Allah menginginkan kita dengan nikmat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Allah pertegas, sesungguhnya kami ini telah memberikan nikmat yang banyak kepada kalian manusia. Fasalli li rabbika wanhar. Maka gunakan nikmat itu untuk tegakkan salat dan berkurban. Siapa saja di antara kita yang punya penghasilan yang tetap, pekerjaan yang pasti, maka gunakan itu semua untuk semakin dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkurban adalah salah satu sarana agar kita semakin dekat, taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di antara kita yang memiliki gaji 3 juta, 3.500.000, 4 juta, 5 juta,
1 bulan kita bekerja mampu mengumpulkan uang sebanyak itu, sudahkah kita sisihkan untuk 2.500.000 mengikuti kurban? Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tadi sebelum khutbah Jumat dimulai, pengurus masjid menyampaikan siapa saja yang ingin melaksanakan ibadah kurban, mari hubungi, mari sampaikan niatannya kepada pengurus dan panitia ibadah kurban. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, jadikan informasi itu, jadikan himbauan itu sebagaimana himbauan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana keinginan Allah Subhanahu wa taala, fasalli li rabbika wanhar. Gunakan nikmat itu untuk berkurban. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kurban yang dasar hukumnya adalah sunnah. Namun sunnah ini adalah sunnah yang sangat dianjurkan, yang disebut dengan sunnah muakkad. Bahkan Al-Imam Hanafi, madhab Imam Hanafi mengatakan, siapa saja yang mampu, siapa saja yang memiliki harta dan kekayaan bisa berkurban, maka jatuhlah hukumnya menjadi wajib. Kurban adalah amalan yang paling dicintai Allah, yang paling disenangi Allah. Di dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, Rasul bersabda, tidak ada satu amalan pun yang paling dicintai Allah, yang paling disenangi dan disayangi oleh Allah di hari Nahar, di hari 10 Zulhijjah, kecuali amalan menyembelih hewan kurban. Maka pastikan di hari raya Idul Adha nanti, kita yang memiliki nikmat harta dan kekayaan, pastikan diri kita mengikuti ibadah kurban di tahun ini. Pastikan saudara kita merasakan daging yang hampir setiap pekan kita merasakan daging di setiap hajatan dan pesta pernikahan. Namun berbeda dengan saudara kita yang jauh di pelosok desa, mereka jarang sekali merasakan daging. Maka pastikan saudara-saudara kita itu mampu merasakan nikmat sebagaimana nikmat yang kita rasakan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengancam melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa saja yang mampu untuk berkurban, punya harta dan kekayaan, enggan dan tak mau berkurban, jangan sekali-kali mendekati tempat solat kami. Begitu hinanya orang yang mampu untuk berkurban, tidak mau berkurban. Allah tekankan melalui Rasulullah, jangan sekali-kali mendekati tempat solat kami, masjid. Di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi falyamut insya'a aw yahudiyan aw insya'a nasraniyan." Siapa saja yang mampu untuk berkurban, punya harta dan kekayaan, tapi enggan dan tak mau berkurban, lebih baik mereka mati dalam keadaan Yahudi dan keadaan Nasrani. Dua pilihan ini tidak ada yang bagus. Karena syariat Islam, fala yamutunna illa wa antum muslimun, jangan kita mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Maka mari syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara berkurban. Syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kita gunakan untuk semakin dekat, taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang gemar dan pandai mensyukuri nikmatnya, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang sering mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.